Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan saya Anandina Kalivia, Eskom MCS, dosen tetap Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Yogyakarta dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Informatika. Dalam kesempatan ini, saya berkesempatan untuk memaparkan deskripsi pelaksanaan tugas utama saya di bidang pengajaran sebagai bagian dari proses PDD UK TPT dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Sistem Pendukung Keputusan memiliki kode mata kuliah 203309-20. Mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan ini memiliki 2 capaian lulusan, yakni CPL 5 dan juga CPL 6. Di antara 2 CPL ini menghasilkan 5 CPMK, yakni CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5. CPMK 1 mempelajari mengenai bagaimana mahasiswa agar mampu menjelaskan konsep sistem pendukung keputusan serta teori-teori terkait sistem pendukung keputusan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan bagaimana membangun sistem pendukung keputusan. Terdiri dari arsitekturnya, terdiri dari subsistem dari sistem pendukung keputusan. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang algoritma serta membuat metode dari sistem pendukung keputusan. Algoritmanya adalah POM3 dan juga SAWE. Pada CPMK 4, mahasiswa mempelajari algoritma AHP dan juga profile matching. Di CPMK 5, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dari algoritma-algoritma yang sudah dipelajari. CPMK 1 sampai 5 memiliki tugas dan juga memiliki kuis untuk pada masing-masing CPMK tersebut. Di antaranya, CPMK 1 terdiri dari 2 tugas, CPMK 2 terdiri dari 1 kali kuis, CPMK 3 yaitu pada waktu pelaksanaan UTS, CPMK 4 terdiri dari 2 kali tugas, 1 kali kuis. Di CPMK 5, bobotnya adalah pada saat nilai UAS. Pada sistem pengambilan keputusan terdiri dari 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan tatap muka terdiri dari diskusi, tanya jawab, pemaparan materi, serta kerja kelompok. Pada 2 pertemuan sisanya, yaitu diambil sebagai pengambilan nilai untuk UTS dan juga UAS. Berikut adalah video pembelajaran pada pertemuan 9 mengenai pokok bahasan algoritma AHP, Analytical Hierarchy Process. Pada pertemuan 9 ini yang akan disampaikan berikut ini. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita. Jadi sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Yaitu kita membahas terkait dengan materi kita hari ini adalah AHP. Yaitu apa? Analytic Hierarchy Process. AHP, Analytical Hierarchy Process.
Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke CP4. CP4 itu akan ada proses penilaiannya. Yang mana pertama akan dinilai berdasarkan karakteristik kalian. Yang kedua, bagaimana kinerja kalian bekerja secara mandiri. Dan nanti akan kami ukur bobot dari masing-masing kemampuan kalian. Terutama di bidang pengambilan keputusan HP. Ada itu, hierarki, pada hari ini, apa sih yang harus kalian tahu terkait dengan AHP itu sendiri? AHP itu sendiri adalah sebuah metode atau sebuah ilmu yang mana ditemukan pada tahun 1970 dan dikembangkan pada tahun 2005, yaitu yang mana pengertiannya itu sebuah metode pengambilan keputusan yang mana dia menitik beratkan pengambilan keputusan terhadap banyak kriteria. Jadi kriteria yang Anda pilih itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, kriterianya itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari alternatif preferensi dan juga kepentingan. Jadi nanti akan diberikan pembobotan berdasarkan kriterianya. Misalkan seperti ini, dianggap sebuah A dan B, sebuah kriteria A dan kriteria B. Kemudian ada kriteria B, ada kriteria C. Secara umum, responden akan lebih mementingkan kriteria A atau kriteria B atau kriteria C. Gitu ya. Nah, dari setiap responden tersebut harus memiliki nilai secara number. Jadi masing-masing nilai A, B, dan C itu masing-masing memiliki nilai number. Menurut Pak Sati, nilai hasil yang dapat diterima apabila rasio konsistensi lebih kecil atau sama dengan 10%. Jika lebih besar dari itu, berarti penilaian yang telah dilakukan ada yang random dan memiliki kepentingan untuk dapat diperbaiki kembali. Misalkan seperti ini, misalnya ada dua kriteria cost dan quality untuk produk A dan produk B. Cost A itu $60 dengan kualitinya di atas rata-rata. Cost B $15, kualitinya adalah rata-rata. Mereka berdua sama-sama kualitinya sama-sama rata-rata. Rata-rata sama di atas rata-rata. Yang satu lebih mahal, berapa dolar? 60. Kemudian yang rata-rata aja 15. Selisihnya berapa ini? $45. Yang satu di atas rata-rata, yang rata-rata. Kalau menurut Anda, produk mana yang harga pilih? $15. Kenapa $15? Oke, lebih murah gitu ya. Itu secara kita berpikirnya seperti ini. Tapi apakah benar nanti kalau kita menggunakan sistem keputusan, apakah benar yang akan diambil adalah produk B yang $15? Itu nanti akan kita cross check di sana. Oke, apa sih, gimana sih caranya gitu ya? Tadi kan ada hierarkical, ada hierarkinya. Gimana sih cara menyusun hierarkinya tersebut? Elemen hierarki yang akan atau yang perlu diperhatikan pertama adalah objektivitasnya. Objektivity. Kedua, kriterianya. Bisa ada berapa kriteria, ada sub kriterianya, kemudian ada alternatifnya. Kalau di dalam keluarga, hierarki itu adalah silsilah gitu ya. Sebenarnya apa sih makna dari hierarki sendiri? Gitu.
Yaitu definisinya di sini adalah alat untuk memahami permasalahan yang kompleks dengan menyusun menjadi tingkat atau level-level berdasarkan elemen-elemen homogen pada setiap tingkat. Jadi dikelompokkan setiap tingkat itu berdasarkan kriteria yang harus sama atau berdasarkan ciri-ciri yang hampir sama. Homogen di sini adalah sejenis. Kemudian jumlah tingkat dalam suatu grafik itu nggak ada batasnya. Jadi kalian bisa bersusun sampai banyak, itu tidak ada batasannya. Kemudian mengidentifikasikan elemen dan levelnya. Jadi jika kalian punya masalah, kalian harus mengidentifikasikan dulu elemennya tersebut tinggi, seberapa tinggi, kemudian hasil akhirnya goalsnya diharapkan seperti apa. Kalau yang tadi berarti goalsnya apa ya? A dan B tadi menentukan produk apa yang akan dipilih dengan dua kriteria, yaitu harganya dan juga kualitinya. Dia di atas rata-rata dan rata-rata. Contoh penentuan kawasan ekonomi khusus. Goalsnya adalah menentukan kawasan ekonomi khusus. Kriterianya ada administratif sama teknis. Kriterianya nanti akan ada prosedur, ada dokumen untuk administrasi. Kemudian kalau di teknis sendiri nanti akan ada dari tata ruangnya, kemudian kita lihat dari dukungan dari Pemdanya, kemudian ada potensi-potensi investor yang seperti apa. Kemudian alternatifnya ada unsur 1, unsur 2, unsur 3, dan seterusnya. Oke. Nah, secara lagi, tadi kan ada dukungan pemerintah daerah. Nah, dari dukungan pemerintah daerah itu kita lihat komitmen anggaran yang dikasih pemerintah daerah berapa, kita cek. Kemudian insentifnya berapa. Kemudian kelembagaan perizinannya seperti apa di sana. Kalau susah perizinannya kan sama aja loh. Kemudian kebijakan pengembangan usaha seperti apa. Setelah itu melihat dari kalau yang sebelumnya melihat dari tata ruang, berarti tata ruang itu berhubungan sama strategi inovasi, yang mana harus kita lihat akses pasarnya seperti apa. Kemudian di sana ada pelabuhannya tidak, ada bandaranya tidak, kemudian ada stasiunnya tidak, ada sumber listriknya tidak, sumber airnya tidak, bagaimana jarak antara satu daerah ke daerah lain, daerah tempat wisata, apakah rute wisata dan sebagainya. Itu dari sisi teknis. Nah, jika sebuah perusahaan ingin menentukan sebuah daerah, gitu kan, apa yang harus diambilkan? Diambil menjadi yang dianggap relevan untuk konsumen. Pertama, kelembutannya, daya serap, harga, ukuran, desain, dan lain-lain. Bahwa tadi menentukan sebuah program. Dari kita menentukan, kita bisa menghasilkan sebuah hierarki seperti berikut. Dari kelembutan itu nanti akan muncul beberapa opsi lagi. Setelah daya serap akan memunculkan beberapa opsi lagi. Nanti akan muncul daya serapnya atau di goalsnya di goals stage ini. Di goals stage ini akan menghasilkan hasil akhir yang diharapkan oleh pengguna. Sama seperti ini tujuan kita memilih sekolah saat ini. Ada sekolah A, B, dan C. Kemudian ada beberapa kriteria. Nah, bagaimana cara menentukan yang memilih sekolah itu? Goalsnya, sekolah A, B, atau C. Kita tentukan dulu kriterianya apa. Setelah menentukan kriteria, kita turunkan lagi ke alam definisinya. Di sini ada contoh memanfaatkan kebutuhan di rumah, gitu ya. Bisnis, pendidikan, hiburan, atau pribadi. Nanti kita lihat nih kapasitasnya berapa. Kita tunggu lagi fokusnya. Kita periksa kapasitas memori, kemudian ketersediaan perangkat lunak, kapasitas, bahasa, dan kadar sisi pribadi. Nanti menghasilkan pilihan merek 1, merek 2, merek 3. Oke, untuk skala perbandingan berpasangannya, kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa saat Anda menentukan kriteria ada beberapa pilihan.
Ada bobot tambahannya yang digunakan untuk dapat memberikan bobot di masing-masing kriteria tersebut. Satu, untuk kriteria yang sama pentingnya dengan kriteria alternatif B. 3, gitu A sedikit lebih penting dari B. Atau pilihan A lebih penting daripada pilihan B. 5, itu jelas lebih penting daripada B. 7, A sangat jelas lebih penting daripada B. Kemudian 9, mutlak lebih penting daripada B. Nah, lakukan metode AP. Pertama yaitu Anda mengidentifikasi masalah. Kalian ini masalah apa? Kajian dilihat sisi-sisinya dilihat, kemudian yang kedua menyusun lebih rapi, membuat matriks perbandingan, mengukur CR-nya, kemudian menghitung nilai faktor agent, kemudian yang terakhir adalah melakukan perbandingan angka. Ini adalah perhitungan matriks ya. Sama seperti perhitungan faktor matriks, jadi melakukan satu perbandingan satu-satu dengan masing-masing nilai kepentingan atau prioritas dari masing-masing faktor. Kemudian melihat dari bobotnya, dari masing-masing bobotnya dilihat satu persatu. Nah, bagaimana melakukan perhitungan matematisnya? Untuk nilai tingkat kepentingannya bagaimana? Cara menghitung konsistensinya seperti apa? Kita lihat di sini. Misalkan di sini ada sebuah 3 buah mobil Toyota, Nissan, dan Suzuki. Kita lihat perbandingan elemen-elemen, biasanya perhatian kalau elemen pada levelnya masing-masing. Toyota 1:1, Nissan, kemudian Suzuki menghasilkan nilai matriksnya adalah 1/7, 2/7, 4/7. Kemudian untuk Nissan 1/1, 1/11, 2/11, 8/11, 6/11, 1/6, 1/6, 4/6, dengan nilai hasil rata-ratanya adalah 0,3 dan juga 0,21 dan 0,6. Bagaimana cara menghitung konsistensinya? Yaitu melakukan perkalian matriks antara matriks perbandingan pada tabel 1 dan vektor prioritas pada tabel kedua. Dari tabel 1 ini, kita dapat menghasilkan vektor prioritas yang ada pada tabel 2. Kemudian setelah itu kita melakukan penjumlahan untuk masing-masing kriterianya. Setelah itu kita dapatkan masing-masing nilai prioritas pada vektor tersebut. Dengan hasil maksimumnya adalah 3,09. Bagaimana itu maksudnya, Bu? Yaitu adalah kita lihat menilai konsistensi indeksnya pada nilai konsistensi rasionya menghasilkan 0,8, yaitu nilai random index pada masing-masing kriteria tersebut. Tadi kan dibilang bahwa jika nilainya berada di atas 10%, pasal itu bilang jika hasil nilai random indexnya berada di atas 10%, berarti kan harus ada perulangan dari pembuatan ulang karena dianggap kurang valid. Nah, di sini nilainya yang dihasilkan adalah 0,8, mempunyai rasio 0,08, yaitu adalah 8%. Maka di sini hasil yang didapatkan itu lebih kecil dari 10%, maka itu sudah bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Di sini nilai random index yaitu Pak Sari menerapkan bahwa suatu matriks perbandingan adalah konsisten bila nilai CR-nya tidak lebih dari 0,1 atau tidak lebih dari 10%. Oke teman-teman, kasus yang saya berikan tadi, apa sih hal pertama yang harus kalian lakukan supaya bisa menghasilkan sistem pendukung keputusan dengan metode AHP yang baik? Oke, kita tarik ke depan. Pada waktu sebelumnya, kita sudah membahas bahwa jika menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Project, atau proses,
Yang dilihat itu adalah prosesnya yang akan menghasilkan goals yang berbeda jika proses yang dilalui itu berbeda. Oke, proses apa yang dilalui? Pertama, jika Anda sudah mendapatkan kasus, gitu ya, kasus Anda pertama, tadi Anda sudah melihat, membaca, mendeskripsikan kasus tersebut. Case-nya Anda sudah jelas. Pasti di dalam otak kalian akan berproses. Oke, proses tersebut, gitu, satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Ya, pertama, jika Anda sudah menentukan sebuah kasus, proses pertama Anda harus menyaring, memfilter kriteria apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke, setelah Anda menentukan kriteria, Anda cek kriteria tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan sub kriterianya. Seperti tadi contoh yang awal, jika kalian sudah memiliki tata ruang, berarti apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Oh, Anda lihat jarak dari tata ruang tersebut. Lokasi-lokasi tempat strategis dari tata ruang suatu daerah tersebut. Oke. Setelah itu, Anda lakukan apa? Anda lakukan pembumbutan. Dari pembumbutan tersebut akan menarik hasil goals yang berbeda. Jadi jika Anda memiliki sebuah kasus, belum tentu goals-nya itu akan menghasilkan goals yang serupa. Dari kasus tersebut akan berbeda jika kriteria Anda berbeda, sub kriteria Anda berbeda, dan pembumbutannya berbeda. Itu akan menghasilkan hasil akhir goals yang berbeda pula. Di sini latihannya, yaitu adalah ada penghitungan gaji. Sebelum kita masuk ke latihan, ada yang mau ditanyakan? Mengapa histori alatnya termasuk dalam literatur pengambilan keputusan multi kriteria? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa Pak AHB masuk ke dalam golongan SPA multi kriteria? Karena pertama, AHB butuh kriteria itu. Analytical hierarchy proses. Dia butuh kriteria. Kriteria tadi yang akan dikumpulkan di kali lain tadi ada 2, 5, kalau bingung ya 2, kemudian kalau yakin 5, 1, gitu. Kalau tidak penting tadi ya itu adalah memberikan bobot di masing-masing kriterianya. Dan kriterianya itu harus objektif untuk bisa mendasari sebagai pengambilan keputusan. Gitu ya. Kayak yang mau ditanyakan lagi. Gimana cara memilih bobot kriteria dari metode? Gimana menentukan bobot? Menentukan bobotnya itu berdasarkan misalkan tadi ada jarak sumber mata air, gitu ya. Ada sumber mata air dari sumber mata air A ke sumber mata air B. Kemudian dari sumber tersebut mana nih yang lebih dekat dengan perumahan atau yang lebih dekat dengan kawasan perumahan? Misalkan sama-sama menghasilkan kuota air yang banyak, sama-sama menghasilkan bisa digunakan untuk integrasi. Tetapi jaraknya A dan B lebih jauh B, maka nanti yang diberikan bobot nilai pasti akan berbeda dari keduanya. Walaupun kuota airnya sama, jernihnya sama, kemudian pengairannya lancarnya sama, tapi jaraknya jauh lebih jauh, maka nilai bobotnya akan berbeda. Jadi setiap penilaian itu nanti akan bergantung kepada objektivitas masing-masing nilai kriteria. Oke. Nanti mungkin bisa dibuat latihan jika ada gitu ya, diketahui gaji tahunan setiap profesor ditentukan oleh 3 kriteria, yaitu cara mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada universitas. Oke. Bagian administrasi menyajikan dalam bentuk matriks Pine-Weiss Corporation untuk setiap kriteria yang berikut ini. Bagian administrasi telah membandingkan antara 2 orang profesor dengan memperhatikan cara mengajar mereka, penelitian dan pengabdian pada tahun-tahun sebelumnya, dan bagaimana matriks
Paris comparison-nya bisa enggak? Mungkin bisa dikerjakan dulu untuk sebagai latihan pengambilan nilai pada masing-masing. Tadi seperti kita bahas di awal, yaitu kita memilih kreativitas kalian. Nah, di sini sebagai nilai pengambilan dari kalian. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin bisa coba dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan 10. Terima kasih.